Shalom, selamat pagi jemaat terkasih. Di pagi hari ini di tengah-tengah kita masih memperingati Paskah Tuhan. Izinkan kembali saya mengajak jemaat semua untuk mundur sejenak ke belakang, mengingat peristiwa perjamuan malam Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-14 sampai yang ke-18. Tema yang saya angkat di renungan singkat di pagi hari ini adalah memiliki kerinduan yang sama dengan Kristus. Jika kita memperhatikan dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 14 sampai yang ke-18, izinkan saya membacakan buat kita semua. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Jemaat yang terkasih, ada dua perkataan Tuhan Yesus yang ingin saya tekankan di pagi hari ini. Yang pertama, kegenapannya dalam kerajaan Allah dan sampai kerajaan Allah telah datang. Di sini Yesus ingin menjelaskan kepada para muridnya saat itu bahwa perjamuan malam yang mereka nikmati saat itu sebelum Yesus disalib adalah perjamuan malam terakhir Yesus di bumi. Sebelum ia mati disalib dan akan kembali menikmati perjamuan kudus Tuhan ini bersama-sama dengan orang-orang percaya di kerajaan surga nanti. Kalau kita membaca dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat 6 sampai yang ke-9 di sana berkata, "Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat," katanya, "Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih." Artinya lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ayat yang ke-9. "Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan anak domba." Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. Jemaat yang terkasih, pertanyaannya bagi kita, apakah kita sudah benar-benar mempersiapkan hidup iman kita? Jangan sampai apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23 terjadi pada kita. Kalau kita membaca dalam Matius pasal yang ke-7 di sana dikatakan, "Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan." Jemaat terkasih, sekarang waktunya, sekarang saatnya kita sebagai umat yang telah menerima keselamatan daripada Tuhan, kita harus mempersiapkan hidup kita. Apakah kita punya kerinduan yang sama dengan Tuhan Yesus Kristus? Kalau kita punya kerinduan yang sama dengan Kristus menikmati perjamuan anak domba, kalau kita punya kerinduan yang sama diundang ambil bagian di dalam perjamuan anak domba, mari di dalam masa-masa memperingati Paskah ini, mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan kehidupan iman kita dengan baik. Mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita dengan baik, agar kita siap masuk dalam perjamuan kudus anak domba. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu bahwa dalam suasana Paskah ini kami kembali lagi diajak untuk kembali mengingat bahwa waktu yang kami nikmati saat ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, mampukan kami agar kami juga memiliki kerinduan yang sama seperti Engkau rindu bersama-sama dengan para murid menikmati perjamuan anak domba di surga nanti. Mampukan kami juga punya kerinduan yang sama seperti Engkau, agar kami juga ambil bagian di dalam perjamuan kudus anak domba di surga nanti. Oleh sebab itu Bapa, mampukan kami agar kami mengisi hari-hari kami ini, mengisi waktu-waktu kami ini
mengisi kehidupan iman kami ini, hidup seperti orang yang sungguh-sungguh berharap, hidup benar, hidup sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan iman kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.